Kembali lagi bersama saya Welly Iskandar. Yang perlu kalian ketahui pada channel Neighborhood Storyteller ini kalian bisa men-share semua cerita tentang kehidupan Anda. Kita akan menyajikan semenarik mungkin, sebagus mungkin. Kalau ada kekurangan ya mohon dimaafkan. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana saya menjalani masa SMA saya sampai saya lulus dari SMA. Sekian, selamat menyaksikan. Halo, berjumpa lagi dengan saya Welly Iskandar. Kali ini saya akan bercerita masa SMA dan masa kuliah saya. Saya bersekolah di SMAK Kolese Santo Yusuf, Malang, atau sering disebut dengan Kosayu atau Waing. Sebenarnya ini adalah pilihan dari kedua orang tua saya, karena saya tidak memiliki pilihan lain untuk memilih SMA saya. Waktu itu pilihannya hanyalah saya melanjutkan sekolah di SMAK Waing atau tidak sekolah sama sekali. Beban mental yang saya terima di awal sekolah adalah karena kakak saya yang cukup berprestasi di sekolah, sedangkan saya termasuk tipe orang yang biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. Singkat cerita, saya pun diterima di sekolah tersebut. Guru-guru dengan mudah mengenali saya sebagai Welly, adiknya bla 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 yang pintar itu loh. Mendengar hal itu saya hanya tersenyum kecil, karena jujur saja pasti akan dibawa ekspektasi guru-guru tersebut. Oh iya, meskipun saya memiliki rumah di Malang, orang tua saya tetap meminta saya untuk kos dengan tujuan agar dapat belajar membatasi tingkah laku dan perilaku saya. Awal kalinya saya tetap bingung apa yang dimaksud dengan membatasi tingkah laku dan perilaku saya. Akhirnya saya sadar kalau kehidupan kos-kosan, kehidupan anak SMA itu sudah cukup bebas dibandingkan ketika saya SMP. Awal mula kos, saya merasa sangat bebas. Bagi anak yang sebelumnya hidup bersama orang tua dan segala aturan dari orang tua, saya merasa sangat bebas. Selama kos, saya diberi jatah uang saku untuk 1 bulan. Karena saya belum terbiasa untuk mengatur keuangan, uang tersebut habis dalam waktu 2 minggu saja. Dengan tanpa rasa bersalah, saya meminta uang tambahan kepada papa saya. Akan tetapi, kedua orang tua saya pun berkata, uang yang papa kasih kan untuk kebutuhan 1 bulan. Loh. Wait. Lah, terus aku harus gimana dong? Akhirnya saya berpikir untuk membeli snack Cheetos. Saya membeli rasa jagung bakar, rasa ayam, dan rasa keju untuk menggantikan lauk saya. Ya benar, saya makan Cheetos dengan nasi putih. Rasanya cukup enak kok. Sedikit tips dari saya, Cheetos rasa keju tidak enak dimakan dengan nasi. Jangan dicoba. Alamat kos saya bertempat di Jalan Taman Borobudur Utara. Kos saya bisa dibilang kos dengan bangunan yang cukup kuno. Pernah suatu hari saya ingin ke kamar kecil pada malam hari. Nah, pada lantai 2 hanya ada 2 kamar kecil. Sebut saja kamar kecil kanan dan kamar kecil kiri. Kamar kecil kiri hanya terdapat 1 WC, dan di kamar kecil kanan terdapat 1 WC dan 1 bak air untuk mandi. Di lantai 2 tersebut hanya terdapat 3 kamar tidur untuk anak kos, dan posisi kamar saya berada di paling pojok kanan, yaitu yang paling jauh dari toilet. Waktu itu saya ingin ke kamar kecil, dan karena toilet sebelah kiri lampunya tidak dapat menyala, terpaksa saya harus antri di toilet kanan. Pintu toilet kanan dalam keadaan terkunci. Waktu saya ingin masuk, pintu toilet kanan ternyata terkunci dari dalam, dan saya mendengarkan ada orang yang lagi mandi dan lagi bersenandung dari dalam. Tapi tetap saya menggedor pintu kamar mandi tersebut. Tapi saat itu saya tiba-tiba sadar, dan saya melihat keluar untuk melihat kamar kedua teman saya yang sudah gelap lampunya. Wow, otomatis saya sangat takut.
Saya langsung berlari menuju ke kamar dan buang air di dalam botol plastik. Untuk meredakan rasa takut saya memutar lagu dari Kenny G. Dan juga malam itu, saya membiarkan lampu kamar saya tetap nyala untuk menemani tidur saya. Keesokannya, saya menanyai teman-teman saya atas kejadian semalam. Tidak ada satupun dari mereka yang mengaku ada yang mandi malam itu. Lah terus siapa dong yang mandi? Siapa yang nyanyi malam-malam itu? Hal itu cukup membuat saya merinding dan tidak berani keluar kamar malam-malam. Kembali ke perjalanan SMA saya. Pada semester pertama kali rapotan, saya mendapatkan peringkat 4 dari bawah dengan total murid 40. Hahaha. Ya, saya peringkat 46. Waktu itu kedua orang tua saya sangat marah dan saya pun tidak bisa mengelak. Oh iya, sedikit kilas balik, waktu itu saya kelas 2 SMP dan saya pernah tertangkap sedang mencontek. Saya disuruh oleh guru untuk berdiri di depan kelas dengan mengucapkan dengan lantang, saya tidak akan mencontek lagi sebanyak 10 kali di depan semua orang. Otomatis saya sangat malu dan hal itu membekas dalam diri saya. Jadi, ketika saya tidak bisa menjawab pertanyaan dalam tes, saya akan selalu memilih pilihan C untuk tipe pilihan ganda dan saya selalu menulis saya tidak bisa kalau soal itu esai. Apa hubungannya dengan SMA saya? Di sini saya akan menjelaskan. Singkat cerita, ini adalah masa kenaikan kelas, yaitu ke kelas 11 atau ke masa penjurusan. Di Waing ada 3 jurusan, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Nilai rata-rata saya 70 atau 75, saya lupa tepatnya, tapi itu cukup untuk naik kelas. Tapi saya tidak bisa masuk ke penjurusan apapun. Kenapa? Karena untuk masuk IPA, matematika dan fisika saya merah. Untuk masuk IPS, akuntansi saya merah. Dan untuk mau masuk bahasa Mandarin saya pun juga merah. Oh iya, dari dulu saya selalu meminta teman saya melatih untuk mengerjakan tugas bahasa Mandarin saya, sehingga saya tidak mengerti apapun atau sedikit pun tentang bahasa Mandarin. Puji Tuhan di situ ada satu lagi kesempatan, yaitu remedi atau perbaikan nilai. Hasil yang saya dapatkan untuk akuntansi menjadi cukup dan saya memenuhi syarat untuk masuk ke jurusan IPS. Saya merasa sangat bersyukur. Padahal sebelumnya saya sudah tanya ke tante saya untuk pindah sekolah ke Santo Albertus atau Dempo. Untung tidak terjadi. Dalam masa SMA ini, saya dikenalkan oleh seorang cewek oleh teman saya, yang awalnya adalah pacar teman saya. Tapi siapa sangka, cewek tersebut adalah istri saya saat ini. Mengingat kecelakaan saat SMP, yaitu kejadian gagal standing, saya tidak diperbolehkan membawa sepeda motor. Tapi pada masa SMA, saya tiba-tiba dibelikan sepeda motor oleh ayah, yaitu sepeda motor Yamaha Mio, dengan tujuan agar tidak naik motor secara ugal-ugalan. Bagi yang belum tahu, Yamaha Mio itu adalah sepeda motor matic. Pada masa itu, sepeda motor matic identik dengan sepeda motor perempuan. Saya sangat malu, tapi ya cuek saja. Siapa sangka saya malah menjadi trendsetter anak laki-laki yang menggunakan matic di sekolah saya. Rasa malu saya semakin berpudar karena saya mengikuti komunitas sepeda motor Mio Malang dan lain sebagainya. Singkat cerita, pada saat mendekati kelulusan, saya mendapatkan apes lagi. UNAS yang seharusnya hanya ada 3 mata pelajaran, malah menjadi 6 mata pelajaran. Waduh, padahal sebelumnya saya sudah senang karena tidak ada matematika pada UNAS. Hanya ada ekonomi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sedangkan sekarang menjadi 6. Dapat tambahan matematika, geografis, dan akuntansi. Wah, matematika. Nilai matematika saya sangat jelek. Tidak merah selama SMA ini. Maka pada saat itu saya memiliki pacar. Saya dipaksa untuk les matematika mengulang materi selama 3 tahun masa SMA saya dalam waktu 1 bulan saja. Cukup membuat saya stres, tapi karena les tersebut
puji Tuhan lah saya bisa lulus dari SMA. Demikian cerita saya waktu SMA. Semoga kalian bisa terhibur dengan video saya kali ini. Bagi kalian yang memiliki cerita-cerita yang ingin saya bacakan atau saya sajikan pada channel ini, jangan lupa silakan email saja. Saya akan menyelesaikan part berikutnya terlebih dahulu, yaitu ketika saya masuk ke kuliah dan pada masa kuliah saya. Stay tune dan terima kasih.